Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif. Hari ini direncanakan sejumlah aktivis dan terutama mereka yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis akan mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Dan secara mengejutkan itu kemarin ternyata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa bersama dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Afianto, dan kemudian Pangdam Brawijaya, yakni Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin itu berkunjung ke Solo. Tentu orang nggak melihat ini sebagai sebuah kebetulan karena soal rencana menggeruduk rumahnya Presiden RI ke-7, begitu para pendukungnya menyebutnya, itu kan sudah diketahui publik, mudah di media massa sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi juga yang menarik itu bahwa kunjungan itu terjadi ketika Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri, atau tepatnya sebenarnya pada hari itu Presiden pas pulang dari kunjungan atau lawatan ke sejumlah negara, mulai dari Uni Emirat Arab, kemudian ke Turki, Mesir, dan juga kemudian ke Yordania. Dan orang kemudian banyak bertanya-tanya karena Ibu Khofifah ini menyatakan bahwa selain sowan, selain bersilaturahmi dengan Pak Jokowi, mereka itu juga mendiskusikan atau memohon arahan berkaitan dengan perang tarif yang sedang terjadi. Dan jadi pertanyaan ini, kalau gitu sebenarnya siapa presidennya Ibu Khofifah ini? Karena apa? Karena urusan perang dagang ini kan urusan negara yang sekarang ditangani oleh tim yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo. Kita masih ingat ya pada waktu kemarin itu Trump yang tanggal 2 April itu mengumumkan akan memperlakukan perang tarif, dan Indonesia pada waktu itu tuh dikenakan 32%, dan rencananya Trump kan kemudian memberlakukannya pada tanggal 9 itu. Presiden Prabowo sangat berhati-hati soal ini. Bahkan Presiden pada waktu itu melarang para anggota kabinet untuk berbicara atau mengomentari ini. Pokoknya diam 1000 bahasa, nggak boleh, hanya kecuali 3 orang saja yang boleh berkomentar, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, dan yang ketiga adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahkan belakangan kan kemudian Pak Prabowo mengutus Menko Airlangga Hartarto itu sebagai ketua delegasi untuk melakukan perundingan dengan Presiden Trump. Dan untungnya sih kemudian pada tanggal 10 itu Presiden Trump kan menunda pemberlakuan tarif itu untuk seluruh negara kecuali Cina. Ya, yang lain Cina ini justru dinaikkan tarifnya sampai 125%, sementara termasuk Indonesia itu ditunda selama 90 hari. Jadi ini memang soal yang sangat sensitif, dan tentu saja orang jadi terkejut ketika Ibu Khofifah justru mengkonsultasikannya kepada Pak Jokowi. Dan Ibu Khofifah pasti tahulah ini karena pada keesokan harinya, karena itu kemarin ya, keesokan harinya itu akan ada aktivis yang menggeruduk rumahnya Pak Jokowi, dan mereka sekarang sedang berada di, waktu itu maksudnya ya, kemarin itu ya, mereka sedang berada di UGM. Jadi orang kemudian bertanya-tanya apakah betul itu agendanya hanya sekedar silaturahmi, dan kemudian yang berkonsultasi atau sowan kepada Pak Jokowi gitu, matur kata Bu Khofifah. Matur itu artinya apa ya? Matur itu menyampaikan dalam bahasa Jawa itu bicara kepada orang yang lebih tinggi statusnya gitu. Apa yang dilakukan oleh Ibu Khofifah itu membuat kita jadi sekarang bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana pemerintahnya Pak Prabowo itu, karena sebelumnya itu sejumlah menteri itu kan juga sowan ke Pak Jokowi. Bahkan yang paling bikin heboh itu adalah 2 orang menteri kan, Menteri Kelautan, Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya. Dua-duanya menyatakan persis seperti itu. Ya, ini kan mantan bos dan kemudian sekarang juga masih bos saya. Itu kata Trenggono. Sementara Budi Gunadi Sadikin menyatakan ini bos saya, dan dia menyebut Jokowi itu presiden.
pada waktu itu. Dia menyatakan presiden, semoga presiden dan ibu sehat. Nah, orang kemudian bertanya-tanya kalau gitu statusnya Pak Prabowo itu apa? Ya gitu karena Pak Prabowo sedang ada di luar negeri melakukan kunjungan kerja dan kemudian di Indonesia itu yang menjadi acting presidennya adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi, dan kemudian para menterinya malah sowan ke Pak Jokowi di Solo. Nah, ini soal ini kan kemudian ditanyakan juga kepada Bahlil. Dan Bahlil menyatakan bahwa oh enggak, kita tetap konsultasinya kepada Pak Prabowo. Kata dia begitu. Jadi enggak ada yang konsultasi ke siapa yang lain-lain, dan kata dia jangan dipersoalkan silaturahmi kepada Pak Jokowi di Solo itu. Bahlil bisa menyatakan seperti itu, tapi jelas orang seperti Trenggono misalnya menyatakan bahwa dia minta arahan kepada Pak Jokowi dan dia juga mendapat pengarahan dari Pak Jokowi. Sementara Budi Gunadi Sadikin menyatakannya bahwa dia mendapat masukan tentang dunia kesehatan ini dari Pak Jokowi. Jadi bahasanya tidak arahan setegas seperti Trenggono. Sementara kalau tadi itu Ibu Khofifah itu bersama dengan Musbida, dia menyebutnya begitu. Saya tadinya menduga Musbida itu lengkap ya. Kalau Musbida itu kan ada termasuk di luar Pangdam dan Kapolda, kan ada juga Kepala Kejaksaan Tinggi dan juga Kepala Pengadilan Tinggi kalau nggak salah masuk di situ ya. Tapi kemarin cuma bertiga itu. Dan perlu dicatat bahwa Rudi Saladin, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin ini adalah mantan ajudannya Pak Jokowi. Dan dia itu menjadi Kapolda termuda saat ini. Karena dia ini lulusan Akademi Militer tahun 1997. Jadi kalau dia sowan pada Pak Jokowi, orang bertanya-tanya apakah juga loyalitas dia masih kepada Pak Jokowi. Karena kok dia sowannya ke Pak Jokowi. Saya masih bertanya-tanya apakah sebelumnya mereka juga sempat sowan juga kepada Pak Prabowo. Kalau tidak, ya menurut saya ini betul-betul ini sangat tidak etis ya para pejabat ini melakukan hal semacam itu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga sekarang secara de facto dan de jure presidennya adalah Pak Prabowo. Dan ketika Pak Prabowo pergi ke luar negeri, mereka malah sowannya ke Pak Jokowi. Inilah ya saya kira yang jadi persoalan yang serius dari pemerintahnya Pak Prabowo. Selain itu, kemarin itu selain Khofifah, ada juga ini tokoh preman besar ini Hercules, yang dia kalau di sana dia jelas walaupun dia menyatakan tidak pasang badan, dia jelas setelah bertemu dengan Pak Jokowi, dia menyatakan bahwa orang-orang yang mempersoalkan ijazah palsunya Pak Jokowi itu atau menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu adalah orang mencari sensasi, kata dia. Dan kata dia palsu-palsu, kepalanya yang palsu, kata Hercules ini. Ya udah itu kan udah pasti ijazah benar kok, orang wali kota, gubernur, presiden kok apain sih orang-orang tuh ijazah palsu apa? Kalau ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, habis gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah ya. Jadi karena itu saya mengingatkan ya kepada teman-teman yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa atau katakanlah bukan unjuk rasa, ini datang mau ke rumahnya Pak Jokowi untuk minta untuk agar ditunjukkan ijazah aslinya, dipastikan tidak akan berhasil. Karena pertama tentu saja jangankan untuk bertemu dengan Pak Jokowi, untuk mendekat rumahnya saja dipastikan tidak bisa karena daerah itu pasti disteril, tidak seperti tamu-tamu lain yang diperkenankan masuk. Yang kedua, Pak Jokowi dan pengacaranya juga secara tegas sudah menyatakan tidak akan bersedia menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa? Karena kata mereka ijazah asli itu hanya akan ditunjukkan kalau kemudian itu adalah perintah pengadilan. Artinya ini harus dibawa ke pengadilan. Sementara sebenarnya mereka yang aktif dalam TPUA ini, Tim Pembela Ulama dan Aktivis ini kan sudah 2 kali menggugat ke pengadilan di Jakarta Pusat soal keabsahan ijazahnya Pak Jokowi, dan pada waktu itu Pak Jokowi juga tidak pernah hadir apalagi menunjukkan ijazahnya. Nah, karena itu logika dari para pengacara ini juga agak membingungkan karena mereka menanyakan apa haknya mereka ini untuk melihat ijazah itu, dan katanya kalau mereka yang mendalilkan bahwa ijazah itu palsu ya mereka yang harus menunjukkan buktinya, bukan mereka yang malah menunjukkan buktinya. Sikap yang sama juga disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi saya kira ini adalah masukan dari para pengacaranya. Sampai sekarang soal ini memang menjadi soal yang saya sebut berkali-kali ini akan menyandra bukan hanya Pak Jokowi tapi juga menyandra bangsa Indonesia. Kemarin misalnya UGM seperti dalam pertemuan dengan para aktivis terutama alumni UGM yang diwakili oleh Rismon Sianipar, kemudian Dr. Roy Suryo dan juga Dr. Tifa,
mereka menyatakan bahwa ijazah asli itu tidak disimpan di UGM. Benar sih, kalau ijazah asli itu disimpan di mereka yang punya ijazah ini, dalam hal ini ya di rumahnya Pak Jokowi, seandainya atau katakanlah benar dia memiliki ijazah itu. Dan mereka kemarin hanya ditunjukkan skripsinya ya, skripsi dari Pak Jokowi, dan ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar ini, bahwa skripsi itu sendiri sangat mencurigakan. Kenapa? Karena antara batang tubuhnya dengan sampul dan lembar pengesahannya itu kertasnya berbeda. Kertas yang di halaman sampul maupun di halaman pengesahan itu menggunakan font yang sudah berbeda, yakni Times New Roman, yang pada waktu itu diakui bahwa itu dicetak di sebuah percetakan di sekitar kampus UGM di Bulak Sumur. Tapi kan kemudian juga dibuktikan oleh Dr. Rismon bahwa percetakan itu pada waktu itu belum ada, yang ada adanya pada waktu itu adalah perusahaan atau pelayanan fotokopi. Jadi nggak mungkin mereka bisa mencetak sampul halaman skripsi seperti itu, apalagi kemudian dibuktikan bahwa huruf Times New Roman itu baru ada setelah tahun 1992. Yang menyatakan itu bukan hanya Rismon, dan banyak sekali pakar-pakar juga menyebutkan bahwa huruf itu pada waktu itu belum ada. Jadi dari sini memang makin mencurigakan UGM ini. Mengapa? Apakah UGM itu sengaja melindungi kan gitu? Kan sejak awal saya sendiri juga mengusulkan soal ini sebenarnya sangat sederhana, jangan berlarut. Ditunjukkan saja ijazahnya Pak Jokowi. Dengan begitu kalau memang kemudian terbukti, tim ahli juga menyatakan bahwa ijazahnya asli, ya selesai. Jangan seperti sekarang ini berlarut-larut. Karena kalau ini berlarut, saya khawatir bukan hanya menyandera Pak Jokowi sekarang, tapi itu juga bisa menimbulkan konflik. Kehadiran Hercules ya di sana, yang kita kenal dia preman, dia punya massa, atau kalau nggak preman sebenarnya dia tokoh ormas ya, dia kan punya organisasi yang namanya Grip Jaya, yang sekarang itu cabangnya di mana-mana, dan seringkali terjadi bentrokan-bentrokan dengan ormas lain. Yang paling banyak itu kan terjadi itu Grip Jaya itu bentrok dengan pemuda Pancasila. Ini kelihatannya sekarang Grip Jaya menjelma menjadi salah satu ormas pemuda yang sangat kuat gitu dibandingkan dengan pemuda Pancasila, karena mereka bahkan berani mendatangi kantor pemuda Pancasila di Jawa Barat dan sebagainya. Ini kalau pola-pola semacam ini yang ditempuh oleh Pak Jokowi, dan kemudian Grip Jaya atau orang-orangnya Hercules kemudian dihadap-hadapkan dengan para aktivis yang menuntut keaslian dari ijazahnya Pak Jokowi, kan ini bisa menimbulkan chaos ya, menimbulkan eskalasi. Apalagi saya mengingatkan Solo itu sebagai sebuah kota dikenal sebagai ini kota yang sangat sering meledak ini, karena memang kota yang sumbu pendek. Jadi berbagai kerusuhan sosial kemudian yang berdampak dan menjalar ke nasional itu biasanya dimulai dari Solo gitu. Jokowi juga seperti itu. Jokowi sebenarnya pada waktu dia menjadi wali kota Solo dan dia dianggap berhasil itu karena dia membenahi kota Solo yang pada waktu itu memang situasinya porak-poranda akibat kerusuhan sosial sebelumnya, ini pada tahun 1998. Jadi ini ada dua bahkan tiga soal ya. Tadinya ini persoalan hanya ijazahnya Pak Jokowi, kemudian ini merembet ke soal bagaimana soal wibawanya Pak Prabowo karena menteri-menterinya lebih banyak sowan, dan juga ada sampai gubernur, Kapolda, dan Pangdam juga sowan ke Pak Jokowi. Dan yang ketiga yang paling serius itu berkaitan dengan soal kemungkinan akan ini bisa jadi dibenturkan itu antara kekuatan ormas, orang pemuda yang di bawah Hercules itu dengan kekuatan civil society yang dalam hal ini diwakili oleh TPUA yang menuntut kejelasan dari ijazahnya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo dalam situasi semacam ini masih diam saja, karena sejauh ini kan tidak ada komentar apapun dari Pak Prabowo, ya ini sangat berbahaya situasinya, karena orang kemudian jadi bertanya-tanya sebenarnya sesungguhnya yang jadi presiden ini siapa, Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Benarkah yang banyak dicuitkan oleh para netizen menyebut ada presiden shift siang dan shift malam gitu. Dan ketika Pak Jokowi ini melihat Pak Prabowo dia di luar negeri, kan selalu gayanya dia selalu main presiden-presidenan, selalu seperti itu. Jadi ketika Pak Prabowo di luar negeri, ya terkesan yang menjadi presidennya itu adalah Pak Jokowi. Itu tadinya cuma seperti itu, sekarang diperparah dengan realitas bahwa pembantunya Pak Prabowo sendiri, Gubernur, Kapolda, dan juga Pangdam Jaya yang sowan ke Pak Jokowi, ini kan makin menunjukkan matahari kembar itu ya, seperti yang banyak disebut oleh para
pengamat benar adanya. Dalam situasi semacam ini saya membaca tanda-tanda yang ini tidak baik dan saya berharap itu tidak terjadi dan itu bisa dicegah kalau kemudian pemerintahnya Prabowo sejak awal bisa mendeteksi dan melakukan antisipasinya. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.